Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rafi Ferdi, NIM F1S1 dari ruangan R004 Sistem Informasi Angkatan 2019 akan mereview jurnal dari tugas statistika terapan. Nah, dari 3 jurnal yang saya download akan saya review satu persatu. Untuk jurnal yang pertama yaitu penerapan statistika dalam sistem informasi, di mana ditulis oleh Nuraini Sribina dari Universitas Potensi Utama Medan, Sumatera Utara. Nah, jurnal ini dibuatnya pada tanggal 1 Oktober tahun 2020. Kita mulai dari abstrak yang dibikin pada jurnal itu, yaitu pengertian umum tentang statistika. Saya bacakan sedikit. Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data, mulai dari tahap pengumpulan data sampai menarik kesimpulan atau suatu data dipelajari dalam statistika. Konsep-konsep dalam statistika banyak diterapkan dalam berbagai bidang dan organisasi untuk membantu menganalisis data dan menginformasikannya kepada masyarakat. Statistika sebagai salah satu ilmu yang memiliki kemampuan untuk menaksir atau mengestimasi kondisi suatu data dengan tepat adalah ilmu yang sulit dipisahkan dalam perkembangan teknologi secara umum. Pengembangan dalam bidang teknologi informasi pun tidak terlepas dari peran serta ilmu statistika. Nah, pada kesempatan ini dijabarkan mengenai penerapan ilmu statistika dalam pengembangan teknologi sistem informasi. Dijelaskan secara rinci bagaimana eratnya ilmu statistika dan penerapan berbagai konsep-konsep statistika dalam pengembangan sistem informasi. Oke, dapat kita tahu poinnya pada jurnal ini. Si Nuraini Sribina ini ingin menjelaskan poin ini, kaitan sistem informasi, kaitan penerapan ilmu statistika dalam pengembangan teknologi sistem informasi. Oke, kita lanjut saja mungkin kita langsung ke isinya ya, karena kita bakal review 3 jurnal secara langsung. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke statistika dalam sistem informasi. Ini bisa kalian kawan-kawan lihat pendahuluan ataupun gambaran umum mengenai statistika dalam informasi, di mana si penulis ini melihat dari jurnal yang sudah ada sebelumnya juga, mungkin dari berbagai sumber juga, kaitan tentang statistika dalam sistem informasi sendiri. Kawan-kawan bisa baca sendiri nanti. Ini adalah gambaran umumnya. Nah, untuk mungkin saya bacakan intinya, yaitu dari jurnal ini beberapa sistem yang diaplikasikan dalam berbagai sektor kehidupan adalah sistem informasi geografis, sistem informasi manajemen seperti sistem informasi perusahaan, sistem informasi akuntansi, dan lain-lain. Keberlangsungan pembangunan manufaktur suatu wilayah sebagai penyedia data dapat membantu dalam masalah crime analysis, emergency management, penentuan rute penerbangan, menentukan lokasi penambangan, dan berbagai hal lainnya disokong oleh sistem informasi geografis. Kemudahan sebuah perusahaan menjalankan manajemennya didukung oleh sistem informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi menyokong keberlangsungan bidang perbankan seperti bank. Nah, jadi dari jurnal inilah fungsi statistika dalam sistem informasi, sangat membantu sekali ya, apalagi untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini intinya dari gambar umumnya. Terus penerapan statistika dalam sistem informasi. Nah, ini ada penerapannya, kita bisa lihat, yaitu input data, input pertanyaan, database, output hasil, analisis data, dan analisis data. Kita lihat jalur penyediaan data informasinya. Bisa kawan-kawan lihat. Kita lihat alurnya dari sini ke sini ke sini ke sini, dan mendapatkan output hasilnya, yaitu hasil analisis data. Ini sudah kita pelajari di awal-awal semester. Kita masuk ke contoh kasusnya ya. Kasusnya itu adalah mengenai ketinggian wilayah Tasikmalaya. Nah, dari jurnal ini kita lihat si penulis itu
Masukkan rumus X jumlah data dibagi banyak data. Nah, kita coba ini adalah datanya, wilayah data di Tasikmalaya. Tinggal dimasukkan saja seperti rumus tadi, jumlah datanya dengan ketinggiannya kita masukkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berapa jumlah datanya ataupun jumlah data itu adalah ketinggiannya. Jadi kita masukkan ketinggiannya di sini. Terus banyak datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kita bagikan dengan jumlah datanya. Jadi jumlah data dibagi banyak data, maka hasilnya yaitu ini. Jadi ketinggian wilayah di Tasikmalaya itu rata-rata itu yaitu 1640 dBl. Itu contoh kasusnya. Ini ada juga contoh kasus yang lain, mungkin nanti kawan-kawan banyak bisa baca sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke kesimpulan pada jurnal pertama. Nah, dari jurnal ini dapat disimpulkan, Nuraini Sribina ini menyimpulkan bahwa alat bantu dalam proses pemecahan suatu masalah adalah statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mengenai mengumpulkan, merepresentasikan, dan menganalisis data. Berbagai perhitungan sederhana berupa pencairan min ataupun nilai tengah, ataupun rata-rata, simpangan baku atau sebaran, dan varian serta perhitungan kompleks seperti regresi dapat dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk pemecahan masalah yang lebih kompleks. Salah satu penggunaan ilmu statistik dalam penyediaan sistem informasi adalah dalam proses analisis data untuk sistem informasi geografis, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi. Ilmu statistik memungkinkan terciptanya database sistem informasi geografis karena memungkinkan pengintegrasian banyak data menjadi suatu nilai yang mempresentasikan keseluruhan data. Hal ini membuat database menjadi lebih sederhana, penyediaan jumlah sampel beserta nilai sebarannya yang telah dikalkulasi dengan baik, dan memungkinkan terciptanya hasil data dan sistem informasi geografis yang baik. Ilmu statistik membantu memudahkan persoalan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen seperti dunia ekonomi, perbankan, dan perusahaan atau industri. Itulah tadi review pada jurnal pertama di mana penulis sangat menekankan bahwa penerapan statistika dalam sistem informasi itu sangat berdampak. Ya, dampaknya itu yang kita jelaskan sedikit tadi. Oke, kita masuki ke jurnal kedua, yaitu jurnal yang judulnya Statistik Terapan untuk Penelitian Pendidikan disertai dengan Analisis dengan Aplikasi SPSS versi 22. Nah, jurnal kali ini ditulis oleh Dr. Dadan Rosana MSI dan Didik Setiawarno MPD. Dibutuhkan untuk mahasiswa atau umum non-matematika. Nah, jurnal ini dibikin pada tanggal 30 November 2016 di Yogyakarta. Oke, kita review dari daftar isi full dari jurnal ini ya. Mungkin ini yang saya download tidak full, mungkin baru di bab 1 atau apa aja yang kita review. Nah, dari jurnal ini itu ada beberapa bab isinya, yaitu pengantar statistik terapan, bab 2-nya itu statistik deskriptif, uji prasyarat, statistik parametrik 1, statistik parametrik 2, statistik non-parametrik 1, statistik non-parametrik 2, korelasi, regresi, validitas reliabilitas instrumen penelitian, aplikasi statistik berbasis komputer untuk analisis hasil evaluasi pembelajaran. Nah, dan daftar pesanan laboratorium, lampiran tabel, dan statistik. Itu ada, kalau fullnya di jurnal ini sebenarnya ada 11 bab ya. Nah, kita pada kesempatan kali ini kita akan mereview bab 1-nya. Mengantar statistik terapan untuk penelitian bidang pendidikan. Ini kita baca sedikit saja ya tentang statistik terapan di jurnal 1 tadi. Kita juga ada baca sedikit kan tentang apa itu statistik terapan dalam bahasa umumnya. Nah, kalau di jurnal ini statistik dalam arti sempit dapat diartikan sebagai data, tetapi dalam arti luas, statistik dapat diartikan sebagai alat untuk analisis dan alat untuk membuat keputusan. Nah, statistik terapan merupakan alat analisis dalam bentuk numerical description untuk menjelaskan setiap data yang diperoleh dari populasi dan sampel, untuk kemudian dilakukan perkiraan, peramalan, dan pengambilan keputusan. Itu tadi gambaran umum tentang statistik pada jurnal hari ini. Ini
data-data lainnya mungkin kita baca nanti. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pendekatan statistik. Nah, dari pendekatannya statistik itu terbagi ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif itu sendiri yaitu statistik yang tingkat pekerjaan mencakup A, menghimpun, B, menyusun atau mengatur, C, mengolah, D, menyajikan, dan E, menganalisis data. Nah, statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran jelas mengenai suatu keadaan. Statistik deskriptif secara umum digunakan untuk menggambarkan berbagai karakteristik data seperti berapa rata-ratanya, seberapa jauh data-data bervariasi. Itu tadi mengenai statistik deskriptif. Terus yang selain statistik deskriptif ada juga namanya statistik inferensi. Nah, statistik inferensi itu sendiri itu adalah statistik yang menyediakan cara yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencoba menarik kesimpulan bersifat umum dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah. Statistik inferensial dalam penerapannya lebih luas daripada statistik deskriptif. Nah, itu perbedaan antara statistik inferensi dengan deskriptif, di mana inferensi lebih luas. Statistik inferensi itu mencakup penarikan kesimpulan atau conclusion, penyusunan atau pembuatan dugaan, prediction, dan penafsiran atau pendekatan atau estimation. Nah, peneliti harus lebih dahulu mempelajari statistik deskriptif, baru bisa dapat memahami statistik inferensial. Statistik inferensial atau induktif berusaha untuk membuat berbagai inferensi terhadap sekumpulan data yang berasal dari suatu sampel. Tindakan inferensi tersebut seperti melakukan perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan. Nah, jadi statistik inferensial ini itu untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan diinferensiasikan kepada populasi di mana sampel diambil. Nah, statistik inferensial itu ada dua macam, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik itu mensyaratkan terpenuhnya banyak asumsi, yaitu tentang kemampuan data, homogenitas data, dan datanya berupa interval atau ratio. Sebaliknya, statistik non-parametrik tidak memerlukan asumsi-asumsi tersebut. Kita lanjut ke data penelitian. Nah, setelah itu ada data penelitian. Data penelitian itu perlu dalam statistika terapan. Data penelitian itu ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu bersifat kalimat, gambar, ataupun yang lainnya yang tidak pasti, ataupun tidak bisa dijelaskan dengan angka real gitu kan. Kalau data kuantitatif itu berbentuk angka, atau dimana itu hitungannya pasti dan dapat diangkakan atau scoring. Itu tadi mengenai data penelitian. Ini juga pernah kita pelajari di SMP ataupun lainnya. Ataupun nanti kalau kita mau melakukan penelitian pasti harus memilih antara data kuantitatif ataupun kualitatif dalam uji sampelnya. Nah, terus ada prosedur pengujian hipotesis. Hipotesis atau dugaan sementara itu dalam statistik adalah ukuran gerakan pada sampel. Itu kalau dicontohkan itu X-nya tuh sama dengan rata-rata, S itu simpangan baku, S kualitas itu variance, dan R itu population korelasi. Nah, parameter sendiri adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada populasi. Ini contoh rata-rata, simpangan baku, variance, coefficient korelasi. Dengan kata lain, hipotesis itu adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel. Nah, ini terdapat 3 bentuk rumusan hipotesis. Jadi hipotesis itu juga terbagi beberapa macam, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Nah, ini contohnya. Beberapa contoh kita bacakan. Mungkin kalau ketiganya kepanjangan, jadi kita bacakan satu contoh aja ya. Kita bacakan di contoh hipotesis deskriptif mungkin kali. Nah, hipotesis komparatif aja kita contohkan ya. Kalau contoh hipotesis komparatif itu kita jelaskan dulu ya. Hipotesis komparatif itu adalah dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih dalam hal komparasi. Ini terdapat berbagai macam, yaitu
komparasi berpasangan atau related dalam 2 sampel dan lebih dari 2 sampel atau K-sampel. Terus yang kedua itu ada komparasi independen dalam 2 sampel dan lebih dari 2 sampel K-sampel. Nah, ini contohnya A sampel berpasangan atau komparatif 2 sampel. HO itu tidak terdapat perbedaan nilai ulangan harian sebelum dan sudah pembagian inquiry. Terus di HA-nya itu terdapat perbedaan nilai ulangan harian sebelum dan sudah pembagian inquiry. Terus di B-nya, poin B itu sampel independen ataupun komparasi 3 sampel. Nah, contoh kalimatnya itu HO tidak terdapat perbedaan prestasi siswa dari desa pinggiran dan kota, birokrat, akademisi, dan pebisnis dalam memilih partai. Nah, terus HA-nya itu terdapat perbedaan prestasi siswa dari desa pinggiran dan kota. Nah, itu tadi contoh dari hipotesis komparatif. Nah, untuk hipotesis asosiatif dan hipotesis deskriptif nanti kawan-kawan bisa baca langsung di jurnalnya, nanti saya kasih link di YouTube-nya. Untuk mengingat waktu yang sudah main panjang ya, ini kita belum masuk ke jurnal ketiga juga, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil pada jurnal kedua ini, di sini lebih menjelaskan tentang statistika terapan itu apa, unsur-unsur di dalamnya itu apa, itu tadi ada beberapa yang saya jelaskan tentang statistika. Ini jurnal kedua ini kita dapat mengetahui unsur-unsur ataupun keterangan-keterangan yang ada di dalam statistika. Kita masuki ke jurnal terakhir, yaitu jurnal ketiga. Wow, ini sangat panjang, ada 239 halaman. Oh, ini punya UIN. Oh, jurnal pada kali ini itu buku perkuliahan program S1 jurusan PMT Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, ini judul dari jurnal kita pada kali ini mengenai statistika terapan. Jadi ini bisa dibilang modul dari UIN Sunan Ampel untuk pelajaran statistika terapan. Ini ditulis oleh Dr. Saiful Hamdani MPD dan Mauna Setiawadi MSI. Dan disupport oleh Government of Indonesia atau GOIAN, Islamic Development Bank atau IDB. Ini dibikin pada tahun 2013 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Ilmu IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kita mulai dari mungkin kata pengantar kita lewatkan, diketahui oleh rektor. Atau mungkin kita review isi dari jurnal ataupun modul ini ya. Nah, itu ada pendahuluan, isi paket itu ada banyak sekali paketnya. Pelajaran yang diambil dari statistika terapan pada UIN Sunan Ampel ini ada 14 paket dan ditutup. Yang penutup itu evaluasi penilaian, CV, bertulis dan daftar pustaka. Nah, di isi paketnya sendiri itu banyak sekali yang dipelajari pada jurnal ini ya. Ada peran statistika dalam penelitian, data skala dan macam-macam variabel, populasi, sampel dan teknik sampling, statistika deskriptif, jenis kesalahan, tipe dan 1 dan 2, hipotesis dengan one tail and two tail, uji hipotesis satu populasi, uji hipotesis kesamaan dua rata-rata, uji hipotesis data berpasangan, one way, ANOVA two way with iteration, correlation parametric, correlation parametric, regresi linear sederhana. Banyak sekali yang termasuk dalam modul kali ini perolehnya. Nah, di statistika terapan itu ada data berdasarkan bagaimana cara memperolehnya. Itu data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui penelitian perantara. Data primer dapat berupa opini subjek atau orang cari kebenaran atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik. Nah, itu tadi data primer. Terus ada data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dan dicetak oleh orang lain. Oh, berarti perbedaan intinya itu data primer diambil oleh diri sendiri dari satu tangan asli, sedangkan data sekunder sudah melalui perantara. Nah, terus menurut waktunya. Kalau menurut waktunya itu data itu dibedakan menjadi dua, yaitu data silang. Data silang merupakan data yang dikumpulkan dalam waktu yang sifatnya temporer. Data silang hanya menggambarkan keadaan pada waktu yang bersangkutan, tidak menggambarkan perubahan yang diakibatkan perubahan-perubahan waktu sehingga sifatnya statis.
Walaupun demikian, data silang terdapat berguna untuk Indonesia. Misalnya data hasil penelitian pemasaran pakaian jadi Jakarta bila merupakan kopi tanah Toraja pada tahun 2012. Terus selain data silang itu ada namanya data berkala. Data berkala atau data dari waktu itu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau sekumpulan hasil observasi yang diatur dan didapat menurut urutan kronologi waktunya. Nah, itu tadi data pada statistika terapan menurut cara memperolehnya dan menurut sifatnya dan juga menurut selang waktunya. Nah, jadi ada 3 ya. Bagaimana data itu dikelompokkan. Menurut sifatnya tadi sudah dijelaskan di jurnal kedua dan memperoleh sudah dijelaskan tadi dan menurut selang waktu. Mungkin pada jurnal ketiga ini cuman itu mungkin yang bisa kita dapat kita review, karena kalau review semuanya bakalan sangat lama karena ada 239 halaman dan banyak sekali pokok-pokok pikiran yang dibahas di dalamnya. Mungkin dari jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3 ini dapat kita ambil beberapa ilmu dan poin-poinnya yang saya jelaskan tadi, mungkin tidak keseluruhan tapi mungkin kawan-kawan paham. Dan untuk link asli dari jurnal ini akan saya cantumkan di YouTube. Mungkin itu saja yang dapat saya review di ketiga jurnal ini. Mungkin tidak banyak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan mendapatkan ilmu dari setiap jurnalnya, dan untuk lebih jelasnya silakan baca langsung. Terima kasih. Selamat membaca dan mendengarkan. Semoga bermanfaat.